Halo teman-teman semua, belajar bareng aljabar linier yuk. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil kali matriks sebagai kombinasi linier. Apa sih kombinasi linier itu? Tentunya ini bukan hal baru kan buat teman-teman. Nah, tapi kita coba akan merecall kembali terkait dengan kombinasi linier. Nah, misalkan nih, saya punya suatu matriks yang berupa matriks A dikalikan B, di mana B ini merupakan matriks kolom. Dari sini kita bisa memisahkan, jadi kita bisa memisahkan A kali B ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi 2 dikali matriks di kolom 1 ditambah dengan min 1 dikali matriks yang kolom kedua, dan juga ditambah dengan 3 dikali dengan matriks di kolom ketiga, yaitu ini. Nah, ketika kita membuat suatu kombinasi yang seperti ini, yaitu ada koefisien, kemudian ada suatu, di sini bolehlah kita bilang suatu variabel, ada koefisien variabel. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi linier. Tetapi di sini kombinasi liniernya variabelnya adalah berupa matriks seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi linier. Kombinasi linier ini akan mempermudah kita ketika kita ingin melakukan beberapa manipulasi di dalam operasi matriks. Misalkan nih, kita ingin mengalihkan suatu matriks, yaitu matriks A yang berisi koefisien-koefisien nih gambarannya, sama kita kalikan dengan matriks X yang berupa variabel-variabel yang tidak diketahui. Di sini adalah X1 sampai Xn. Nah, ketika kita pengen mengalihkannya, maka yang akan kita lakukan adalah mengalihkan ini kan ya, A11 kali X1, A12 kali X2 sampai A1n dikali dengan Xn. Kita jumlahkan. Dan seterusnya A21 dikali X1, A22 dikali X2 dan seterusnya. Nah, seperti ini kan nanti bentuknya. Nah, kombinasi linier ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin mengoperasikan ini, tapi dengan model yang lebih sederhana. Kita bisa mendistribusikan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn ini sebagai yang namanya koefisien tak nolnya. Nah, jadi seperti ini. X1 dikali A1, 1 dikali A21 dikali A, M1 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi linier. Jadi kita bisa memisahkannya secara linier. Artinya ini pangkatnya semuanya kan 1, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Dan muncul perkalian, kemudian dijumlahkan. Nah, itulah yang disebut dengan kombinasi linier. Gimana dong kombinasi linier yang terdiri dari matriks? Bisa nggak? Ya bisa. Jadi secara umum kombinasi linier itu bisa kita tuliskan menjadi C1A1 ditambah C2A2 ditambah dan seterusnya tambah dengan CRAR. Nah, di sini ada catatannya. Supaya ini dikatakan kombinasi linier adalah A1, A2 sampai AR ini harus matriks yang ukurannya sama. Contohnya kayak ini. Nah, ini kan ukurannya sama nih, matriks yang ada di sini A11, A21 dan seterusnya kan ukurannya sama dengan A12 sama A22 sama AM2 dan seterusnya. Nah, C-nya C1, C2 sampai CR ini merupakan skalar atau bilangan real biasa. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita sebut dia sebagai kombinasi linier dari matriks A1, A2 hingga AR. Contohnya nih, kalau misalkan saya punya perkalian matriks A kali B, saya pengen mengubahnya menjadi kombinasi linier. Enaknya gimana ya? Nah, kita bisa menggunakan kombinasi linier untuk menyelesaikan A kali B dengan cara yang lebih sederhana. Nah, kalau misalkan kita pakai cara biasa, kita kalikan gitu kan ya, kan ini kita kalikan terus kita jumlahkan gitu kan. Akan ketemunya adalah 12, 27, 30, 13, 8, min 4, 26, dan 12. Nah, matriks yang berukuran 2 kali 4. Kita bisa menggunakan kombinasi linier untuk menyederhanakan langkah-langkah A kali B. Gimana caranya? Nah, kita bisa mengalihkan A dengan kolom pertama dari B, seperti contoh pada matriks yang dipartisi. Kita bisa mengalihkan A dengan kolom pertama dari B. Nah, untuk mengalihkan ini kita bisa mengubahnya menjadi kombinasi linier seperti ini. 4 kali 1, 2 atau kolom 1, 0 kali kolom 2, 2 kali kolom 3. Sehingga di sini kita peroleh 4 kali 1 2 ditambah 0 kali 2 6 ditambah 2 kali 4 0. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, ini akan mudah sekali sehingga langsung ketemu kolom pertama dari A kali B ini adalah 12 8.
Nah, begitu juga untuk yang seterusnya. Untuk yang kolom kedua, saya bisa mengalihkan A ini dengan kolom kedua dengan membuat kombinasi linier seperti ini. 1 kali 12 min 1 kali 26 7 kali 40. Kemudian saya jumlahkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kalau dioperasikan maka akan kita peroleh 27 min 4. Ini menjadi kolom kedua. Dan seterusnya untuk kolom ketiga dan juga kolom keempat. Nah, ini adalah aplikasi kombinasi linier di dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di matriks. Nah, ini sehingga bisa kita katakan bahwa kolom AB ini bisa kita katakan sebagai kombinasi linier dari matriks. Selain menggunakan kombinasi linier dari matriks, kita bisa menggunakan ekspansi baris dan kolom di dalam mengoperasikan A kali B. Misalkan nih, saya kan punya A kali B itu ini ya, 13, 2 min 1, 204 min 351. Ini saya kalikan. Maka saya akan memperoleh yang namanya matriks kolom dari A ini ya, 1 dan 3 ini. Kemudian saya juga bisa punya yang namanya matriks baris dari B, yaitu R1 sama R2 berisi 204 dan min 351 secara berurutan. Nah, dari sini saya bisa menggunakan perkalian dari C1 kali R1 dan juga C2 kali R2 untuk menentukan A kali B. Ya, caranya gimana ya? Berarti saya tinggal ngalikan aja. Ini 12 kali 204 ini. Kemudian saya tambahkan dengan kolom kedua dikali baris kedua dari matriks B, sehingga kita peroleh 3 min 1 dikali min 351. Nah, dari sini kita bisa peroleh matriks yang pertama itu isinya adalah 204 sama 408. Kemudian matriks yang kedua hasil kalinya adalah min 9, 15, 3 ya. Min 9, 15, 3. Kemudian 3, min 5, min 1. Nah, dari sini baru kita jumlahkan. Akhirnya kita peroleh hasilnya, tinggal kita jumlahkan menggunakan operasi penjumlahan matriks, maka diperoleh A kali B adalah ini. Selesai deh. Ya, ini yang disebut dengan perkalian AB menggunakan ekspansi kolom baris. Seperti itu. Jadi kita tinggal mengekspansi kolom sama barisnya, kemudian kita kalikan sesuai dengan nama kolom dan juga nama baris. Cara mengalikannya gimana? Ya tinggal kita kalikan kolom 1 dengan baris 1, kolom 2 dengan baris 2 dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Berikutnya teman-teman ingat nggak tentang sistem persamaan linier yang berbentuk secara umum begini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubahnya ke dalam perkalian matriks yang di bagian ruas kirinya ini, misalkan nih ruas kirinya ini, saya pengen mengubahnya menjadi matriks, maka yang akan terbentuk adalah kita punya matriks koefisiennya ini ya, kemudian dikalikan dengan matriks variabel. Di sini matriks variabelnya kita jadikan kolom sendiri. Nah, ini yang ada di dalamnya sini merupakan hasil perkalian dari A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 dan seterusnya sampai A1N dikalikan XN. Nah, dari bentuknya seperti ini kita bisa menyatakan bahwa SPL itu merupakan suatu perkalian metrik. Ini ya, perkalian metrik koefisien dengan matriks variabelnya ini, sehingga diperoleh matriks konstanta, atau bisa juga kita sebut sebagai bentuk yang seperti ini tadi. Masih ingat nggak yang seperti ini tadi? Ini sebagai kombinasi linier dari matriks kolomnya, sehingga bisa kita sebut kalau SPL itu merupakan kombinasi linier dan sekaligus hasil kali matriks. Oke teman-teman, sekian tentang kombinasi linier. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.